Presiden Prabowo Subianto meminta di usianya yang ke-80 tahun, TNI selalu sigap dan tidak boleh tertinggal dalam menghadapi perkembangan zaman dan teknologi. Berbagai atraksi juga ditampilkan untuk memeriahkan acara HUT ke-80 TNI. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menargetkan pembersihan puing runtuhnya bangunan pesantren Al-Hozini Buduran Sidoarjo dapat selesai besok. Hari ini saudara, tim SAR masih mencari 27 korban yang belum ditemukan. Sedangkan hingga siang ini BNPB menyatakan korban meninggal tercatat ada 36 orang. Skuad Garuda menggelar latihan pertama di lapangan latihan King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi kemarin malam. 18 anak asuh Patrick Kluivert telah bergabung untuk menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Arab Saudi. Halo, selamat siang saudara. Kompas Siang edisi Minggu 5 Oktober 2025 juga kami menyajikan kisah inspiratif seorang pensiunan guru yang merintis bisnis kuliner yang kini menjadi favorit anak muda. Tak sekedar berjualan, usaha yang ia geluti bersama sang suami ini menjadi ruang tetap bersosialisasi dengan banyak orang di usia senja. Inilah Kompas Siang selengkapnya saudara, bersama saya Putri Oktaviani di Kompas TV, independen terpercaya. Informasi pertama di Kompas Siang saudara, Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara peringatan HUT ke-80 TNI di lapangan Silang Monas, Jakarta, didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin. Upacara ditandai flypast pesawat tempur serta pengibaran bendera merah putih. Sebanyak 8.600 prajurit dikerahkan dengan 1.047 alutsista dari 3 matra TNI turut memeriahkan parade di kawasan Monas, Jakarta. Dalam prosesi pemeriksaan pasukan, Presiden Prabowo berdiri di atas kendaraan taktis Maung dan mengucapkan terima kasih kepada para prajurit atas pengabdian mereka. Rangkaian peringatan HUT ke-80 TNI berlangsung khidmat dan dalam suasana nasionalisme dengan penampilan parade alutsista. Masih banyak kekayaan kita yang diselundupkan, yang diambil oleh kekuatan-kekuatan yang tidak bertanggung jawab. TNI harus introspeksi diri dengan semua organisasi yang kita miliki. Ini harus tanggap, TNI harus bantu penegak hukum, TNI harus bantu pemerintah daerah, pusat untuk menjaga kekayaan kita, sumber daya alam kita. Saudara-saudara sekalian, terima kasih aktif sekali dengan membantu pembangunan ekonomi demi kepentingan rakyat Indonesia. Saudara, lagi jangan berhenti berlatih, jangan berhenti belajar. Saya perintah staf, kaji terus perkembangan teknologi dan sains, kaji terus organisasi. Bila perlu organisasi yang usang diganti dengan organisasi yang tepat untuk kepentingan bangsa ini. Ikuti perkembangan teknologi, cyber, teknologi
kecerdasan sekarang ini, artificial intelligence, ikuti. Jangan ketinggalan. Sekali lagi, Dirgahayu ke-8. Selamat bertugas. Selamat menjalankan amanah mulia untuk rakyat, bangsa dan negara. Dan informasi mengenai jalannya peringatan HUT ke-80 TNI, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan dan juru kamera Febri James di kawasan Monas, Jakarta. Jona, selamat siang. Ada momen menarik apa saja selama jalannya peringatan HUT ke-80 TNI? Defile sudah selesai dan Presiden Prabowo juga sudah meninggalkan dari Silang Monas. Jadi untuk saat ini lebih ke konser musik di mana ada 3 bintang tamu, ada NTXAK, ada Dewi Persik dan ada Wali. Jadi untuk gelaran HUT TNI mulai dari upacara dan defile berlangsung sukses, tidak ada kendala, semua lancar, dan tadi sendiri sudah dimulai pada pukul 7 pagi dan tadi trompet pertama kurang lebih sekitar 7.30 dan akhirnya berlanjut terkait dengan adanya inspeksi pasukan yang langsung dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto memutari dari Monas dalam itu sendiri. Nah, setelah inspeksi Presiden, akhirnya Presiden kembali lagi ke podium dan akhirnya mengikuti rangkaian upacara. Dalam pidato tadi Presiden menyampaikan ada poin penting yang terkait dengan adanya penguasaan teknologi, bahwa setiap prajurit harus mampu memahami terkait dengan adanya perkembangan teknologi, dan ini menjadi satu poin yang cukup penting untuk bisa dipahami oleh para prajurit. Selain itu juga tadi terkait dengan defile, tadi disampaikan berbagai macam kendaraan tempur atau alutsista, mulai tadi ada tank Leopard, ada juga dari marinir yang mengeluarkan mulai dari tank BMP-3F, bahkan juga tadi ada artileri Medan, dan juga diikuti oleh beberapa kendaraan tempur. Bahkan tadi TNI Angkatan Laut juga menampilkan adanya sejumlah sistem senjata, ditampilkan ada rudal Exocet, ada rudal Yakon, dan juga berbagai rudal lainnya. Yang pasti terkait dengan adanya defile tadi berlangsung sangat baik, berlangsung lancar, dan akhirnya tadi Presiden Prabowo Subianto akhirnya meninggalkan tempat, dan sekarang adalah dimulai adanya konser musik, di mana tentu saja masyarakat masih memenuhi dari kawasan dari Silang Monas ini. Okta. Oke, masih dipadati dengan masyarakat yang masih ingin mengikuti bagaimana perayaan HUT ke-80 TNI. Terima kasih jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan dan juru kamera Febri James dari kawasan Monas, Jakarta. Saudara, sejumlah atraksi militer memeriahkan peringatan HUT ke-80 TNI di kawasan Monas. Di antaranya atraksi pesawat Jupiter Aerobatic Team dari TNI AU. Delta Formation, Raja Wali, Laut Fly. Perayaan HUT ke-80 Tentara Nasional Indonesia di Monas hari ini menghadirkan sejumlah atraksi militer yang spektakuler. Salah satu yang ditunggu-tunggu adalah atraksi pesawat Jupiter Aerobatic Team dari TNI AU. Di langit Jakarta, sejumlah pesawat meliuk-liuk menampilkan formasi yang menakjubkan, termasuk formasi angka 80 sebagai simbol semangat 80 tahun TNI menjaga NKRI. Melindungi sektor laut dari penetrasi musuh. Dapat kita saksikan pendaki serbu pasukan khusus Tentara Nasional Indonesia. Hadirin yang kami banggakan, kita alihkan pandangan di puncak menara. Atraksi lainnya yang tak kalah seru, saudara, adalah aksi para pendaki serbu dari puncak Monumen Nasional. Kemampuan ini digunakan saat melakukan serbuan ke bawah ketika musuh dapat terlihat dari atas. Berbagai teknik digunakan untuk menaklukkan medan yang ekstrim. Perayaan HUT ke-80 TNI juga menampilkan parade alutsista dari 3 matra, yaitu TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Sebanyak 1.047 alutsista hadir, mulai dari kendaraan taktis, artileri Medan, pesawat tempur, hingga helikopter serbu. Deretan kendaraan militer canggih ini menjadi daya tarik utama bagi masyarakat yang memadati kawasan Monas sejak pagi hari. Menjabat sebagai komandan
Perayaan HUT TNI hari ini dimeriahkan berbagai atraksi, salah satunya atraksi udara yang paling ditunggu-tunggu. Informasinya usai jeda, saudara, tetap bersama kami di Kompas Siang.